الفضيلة حضراتنا بنصفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الجميع والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصلى حضرة مؤلف هذا الكتاب أبي زكريا محي الدين يحيى النووي ثم الجميع والأولياء علماء صدقري سابقا ولاحقا وصلنا الأنوار من عبادك الصالحين الصالحات بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدرسان المرحوم حاج محمد سمعنا المرحوم ألفين سمعنا المرحوم حاج عيسى سمعنا المرحوم حاج رحيم سيدنا المرحوم رحمة الله عليهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الحادي والستون في النهي عن البخل والشح. Utawi bab kang kaping kang nomor swidak siji 61 al-babul hadi wa sittun utawi bab kang siji wa sittun lan 60 siji 61 finahi indil ngelarang anil bukhli saking medhit maring wong liya wa syuhi lan medhit maring awak dhewe. Al-babul hadi utawi bab kang kaping siji wa sittun lan swidak finahi tetep ing dalem mertelaken nyegah anil bukhli saking medhit maring wong liya wasyuhi lan medhit maring awak dhewe ni mau dimakan dimakan sendiri itu namanya apa? Cerik kepada dirinya sendiri, kikir medhit kepada diri sendiri, mau dimakan mau dipakai apalagi sama orang lain kepada dirinya medhit itu namanya syuhu. Kalau bukhli medhit atau kikir atau cerek kepada orang lain, lebih punya kelebihan tidak diberikan kepada orang lain, itu namanya bukhli. Tapi kalau syuhu kikir kepada diri sendiri, mau dimakan mau dipakai mau begitulah, bajunya mau dipakai gitu, punya uang mau beli bakso itu namanya medhit sama dirinya sendiri. Qala Allah Ta'ala dawu Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa amma man anapun utawi wong bakhila kang medhit sapa man wastaghna lan amri semugi sapa man wa man anapun utawi wong bakhila iku kang medhit sapa man wastagna lan amri sumugi sapa man wa kadzdzaba lan garawakan sapa man bilusna kelawan kalimat la ilaha illallah. Wa man anapun utawi wong bakhila iku kang medhit sapa man wastagna lan sumugi lan ngrasa sumugi lan amri sumugi sapa man wa kadzdzaba lan garawakan sapa man bilusna kelawan kalimat la ilaha illallah. Maka fasanyassiruhu katanya Allah, fasanyassiruhu moko gampangaken ingsun ing man lil usra maring kemelaratan maring kesulitan. Fasanyassiruhu moko bakal gampangaken ingsun ing man lil usra maring kesulitan. Orang yang kikir dan mendustakan kalimat la ilaha illallah maka akan dicampakkan ke dalam lembah kesulitan. Wa ma yughni lan ora nyumukiaken anhu saking man apa maluhu wala wa ma yughni lan ora nyumukiaken anhu saking man maluhu apa artone man ida taradda takalani lukur sepaman ay finnar ida taradda takalani mlebu neraka dan
Maka orang itu kalau sudah masuk neraka, hartanya tidak bisa membela, tidak bisa mengangkis. Wa ma yughni lan ora nyemukiaken aku saking man maluhu apa artane man idza taradda takalani lugur sapa man finnar bila masuk surga, bila masuk neraka maka hartanya tidak bisa untuk membela membentengi dirinya. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala wa may yukasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa man lan utawi semen wong yuka kang den neksa sapa man suha nafsihi ing medhit ing awak dhewe man. Wa man lan utawi semen wong yuka kang den neksa sapa man den neksa suha nafsihi ing medhit ing awake dhewe tidak kikir. Ulaika utawi iku utawi mengkono-mengkono manhum iku utawi ulaik al muflihuna iku pira-pira kang bejo. Wa man lan utawi sebenarnya wong yuka kang den reksa kang den lindungi kang den pelihara sapa man den pelihara suha nafsihi ing medhit ing awak dhewe man faulaika moko iku utawi mengkono-mengkono man yuka utawi man faulaika moko iku utawi man hum iku utawi ulaik al muflihun iku pira-pira kang bejo, orang yang dilindungi oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, tidak kikir kepada dirinya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang tidak medit, tidak kikir kepada dirinya sendiri. Insyaallah kalau kepada dirinya sudah tidak kikir, insyaallah kepada orang lain tidak akan kikir atau akan membagi kepada orang lain. Tapi kalau kepada dirinya sudah medit, sudah cerek kepada dirinya sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Nasi lebih tidak diberikan kepada orang lain, mau dimakan eman akhirnya capok basi capok berui aban tibi tak melukia apa boleh bagi orang lain pada tamil loh eman tekakan eman sekakan capok berui, itu namanya medit kepada dirinya sendiri. Insyaallah kalau orang itu tidak medit, tidak kikir tidak pelit kepada diri sendiri, insyaallah kepada orang lain insyaallah tidak akan pelit. Wa an Jabir radhiyallahu anhu lan den ceritakan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah ing ucapan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ittaqu watiya sira kabeh adzulma ing nganingoyo kenapa fa inna dzulma kana satu ni zalim. Fa inna dzulma maka satuni kedzaliman dzulumatun iku pira-pira kepetengan yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Ittaqu waspada sira kabeh wattaqu watiya sira kabeh adzulma ing kedzaliman ing nganingoyo ing dengki kepada orang lain. Fa inna dzulma kana satuni panganiyo atau kedzaliman dzulumatun iku pira-pira peteng yaumal qiyamah. Wattaku lan wadiya sira kabeh wattaku lan ninggalo sira kabeh wattaku lan wadiya sira kabeh asyuha ing pelit ing awake dhewe asyuha ing medhit ing awake dhewe baina suha moko satune medhit ing awake dhewe ahlakaman ahlake ku ngerusak apa suha man ing wong kana kang ana sapa man qablakum ik tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Wataku lan wadiya sira kabeh asyuha ing medhit ing awake dhewe fa inna syuha moko satune medhit ing awake dhewe ahlaka iku ngerusak apa asyuha ngerusak maneh wong kana kang ana swaman qablakum iku tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Hamala nggawa apa hamala nggawa sapa apa asyuhu hamala mendorong ngibah hamala ndorong apa asyuhu hum ing mangkana qablakum ala ansafaku ing ento miliaken sapa man ansafaku ing ento
mengalirkan miliakan sapa man dima'ahum ing pira-pira ketiniman ala ansafahu hamalan gowo mendorong hamalan dorong opo suhu humingeman ala ansafaku ing atasi nyinto miliakun numpahkan ala ansafaku ing nyinto numpahaken sapa man atau mengalirkan sapa man dima'ahum ing pira-pira ketiniman atau karacarok itu sampai luka kan bisa mengalirkan darah menumpahkan darah gara-gara pelit wastahallu lan padha ngalalaken soman maharimahum ing pira-pira perkara kang den haramaken ing eman hamala mendorong apa asyuhu hum ing mangkoblakum mendorong memicu hamala memicu apa asyahu apa suhu ing man memicu ala ansafaku ing ento menumpahkan sapa man dima'ahum ing pira-pira ketiniman wastahallulan ngalalakan sapa man dima'ahum ing pira-pira ketini mala wa wastahallu lan padha ngalalakan sapa man maharimahum ing pira-pira perkara kang den haramaken ing man gara-gara suhu. Katanya Rasulullah, hindarilah kedoliman itu karena dampak atau akibat dari perbuatan dolim di dunia nanti di akhirat tidak akan menemukan tidak akan menemukan cahaya, bahkan akan mendapatkan kegelapan. Orang lain terak bersinar bercahaya, orang yang sering mengerjakan kedoliman di dunia maka dia akan gelap nanti di hari mahsyar. Wattaku as-suha, jauhilah, tinggalkanlah, hindarilah sifat pelit pada dirinya sendiri itu. Kenapa? Karena orang dulu itu sering terjadi pertengkaran, pertumpahan darah dan menghalalkan segala macam cara gara-gara pelit kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri sudah pelit, apalagi kepada orang lain. Makanya suhu itu dampaknya akibatnya memicu akan pertumpahan darah dan menghalalkan segala macam cara. Perampokan terjadi, pencurian terjadi gara-gara pelit. Mau pinjam tidak diberi padahal punya, mau nyewa tidak diberi padahal ada. Ya akhirnya apa? Ya dicuri. Akhirnya kalau dicuri ketemu kan pertengkaran, acara yang matura. Kalau sudah bertengkar, pertumpahan darah akan terjadi. Apa gara-garanya? Gara-gara suhu, gara-gara pelit kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Al-babusani wasitun fil ithar wat tawal wal muwasah. Utawi bab kang kaping pindho wasitun dan suwita, artinya bab yang ke-62. Al-babusani utawi bab kang kaping pindho wasitun dan suwita, atau utawi bab kang sewita luru iku fil isar, iku tetep ing dalem dinginaken wong liya. Fil isar iku tetep ing dalem nerangaken dinginaken wong liya. Wal muwasah lan gawi bagus. Orang yang didahulukan padahal dirinya lapar, tapi ada temannya lapar, tidak kakan kakilah engkau langalan nak engkau minum aing baik. Itu namanya isar. Padahal dirinya juga lapar, sama-sama tidak makan, cuma temannya yang didahulukan, sudahlah makan kamu saja, gampang saya nanti. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain, tidak mendahulukan dirinya sendiri, bahkan mendahulukan kepentingan dan keperluan orang lain. Itu namanya isar. Wal muwasah, berbuat baik biasa, sosial. Qala ta'ala, dawuh subhanahu wa ta'ala, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna lan padha dinginaken sapa muhajirun. Wa yu'siruna lan padha dinginaken sapa muhajirun ala anfusihim ngahiraken awak dhewe ni muhajirun. Orang muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah namanya orang sahabat Ansor, sahabat yang hijrah dari Mekah namanya muhajir. Nah, muhajir ini yang wa yu'thiruna ala anfusihim.
Wa yusiruna lan padha dinginaken sapa muhajirun, dinginaken ala anfusihim ngahiraken awak dhewe ni muhajirun, walau kana sarajana ono bihim iku tetep kelawan awak dhewe muhajirun khososatun opo hajat. Wa yusiruna lan padha dinginaken sapa muhajirun ala anfusihim ngahiraken atau ngahiraken awak dhewe muhajirun, walau kana sajan ono bihim iku tetep kelawan muhajirun opo khososatun opo hajat. Itulah sikap atau pendirian sahabat muhajir, mendahulukan sahabat ansor atau mendahulukan orang lain padahal dirinya lapar. Kan ada ceritanya di perang apa itu lupa ya. Kurma, ada kurma satu, berapa orang? 7. Katanya yang pertama sudah kamu saja makan, katanya yang pertama. Kepada yang kedua kamu saja makan, kepada yang ketiga juga begitu, kamu saja makan dulu. Sampai ke-7, sampai yang berapa itu? Yang ke-6 ini sampai meninggal dunia. Itu namanya wayu siruna ala anfusihim. Ibakikan jana sampai meninggal ya, sebagai kelaparan kapi. Itu sahabat ya. Kalau kita mungkin ya bisa juga insya Allah kalau dapat taufik meniru seperti itu. Tapi kayaknya jauh ya. Ya punya ada ke rumah 1, temannya 5. Lah kakang kakek baik jangan berhitung. Jangan nomor 2, lah kakang kakek baik katanya nomor 3. Sampai ke nomor 4, sampai ke nomor 5. Yang 4 ini capok mate karena kelaparan kan. Mendulukan temannya terus sampai ke nomor 5. Apa mungkin ada seperti itu? Insya Allah mungkin kalau ada ya. Tapi masa sahabat ada itu masa perang itu. Diberikan kepada temannya. Kamu saja dulu katanya. Katanya nomor 1. Yang nomor 2 gitu juga. Kamu saja dulu. Sampai ke nomor 7. Ya yang 6 ini ya meninggal dunia. Karena sedang kelaparan. Tidak ada lagi yang dimakan. Hanya 1 kurma itu. Itu namanya wa yu'thiruna ala anfusihim. Mendahulukan orang lain padahal dirinya hajah, lapar dirinya itu namanya isar, mendahulukan orang lain. Jangan-jangan kita mendahulukan diri sendiri. Pokok engkau kenyang, mereka nggak tahu, yang penting saya kenyang. Jangan begitu, itu kurang baik atau kurang bagus. Yang bagus ya sama rata, lebih bagus ngalah, mendahulukan orang lain kalau mampu. Tidak mampu wallahu a'lam. Wa qala ta'ala lan dawu subhanahu wa ta'ala wa yut'imu ta'ama lahu bihi wa yut'imuna lan paring panganan sapa wong at'ama ing panganan ala hubbihi ing ngatasi seneng ing panganan. Wa yut'imuna lan padha paring panganan sapa wong akeh at'ama ing panganan ala hubbihi ing ngatasi seneng ing ta'am. Maringaken miskinan ing wong miskin wa yatiman lan bocah yatim wasilan lan wong kang den tawan. Yang diberikan itu yang ala hubbihi. Kalau sudah basi diberikan, mungkin nyaman ikakana tibi. Bukan begitu. Ini dalam keadaan masih baik mendahulukan diberikan kepada siapa? Orang miskin, kepada orang yatim, kepada orang yang ditawan. Pakaian yang masih bagus umpama dipakai masih micis itu diberikan, bukan yang sudah lapu itu yang diberikan kepada orang lain. Umpama kita diberi pakaian yang sudah lapu, yang sudah jelek, kira-kira bagaimana? Mau apa enggak? Bangga apa enggak? Ya sama orang juga itu, kalau diberi pakaian sudah tinggal 20% itu sudah sudah kusam semua itu, cara yang batur lambung. Bagi kering lain, kita diberi pakaian ambung, kira-kira mau apa enggak? Ya sama dengan itu. Ya kalau diberikan pada orang, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Yang diberikan itu yang masih baik, yang masih bagus, yang masih disenangi. Mun letak berat dia serbet itu bagi orang. Ya siapa sih gelem mah? Itu kurang bagus. Yang bagus ala hubbihi, diberikan kepada orang masih keadaan kondisinya masih keadaan bagus. Itu yang baik. Ini ala hubbihi, makanan yang masih baik diberikan kepada siapa? Orang miskin, orang yatim, dan orang yang ditahan. Kalau sudah jelek, kalau sudah basi, baru diberikan orang, itu kurang bagus kalau gitu. Kalau perlu tidak baik kalau gitu. Soalnya apa? Umpama kita diberi makanan yang sudah basi, mau apa enggak?
kan nggak mau juga kan. Ya begitu juga orang, kalau kita beri makanan yang sudah basi juga tidak mau. Makanya kalau sudah basi jangan diberikan kepada orang lain, yang bagus ala hubbihi, yang masih enak gitu baru diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bon. Wa Nabi Hurairah panjang ini. Wa Nabi Hurairah lan den diceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dawu sapa Abu Hurairah, ja'a teka rajulun suwung lanang. Ja'a teka rajulun suwung lanang ilan Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko ngucap sapa rajul, inni majhud, inni sedengsun majhud ikuluwi. Ada seorang laki datang menghadap Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat lapar sekali, tidak makan mulai tadi sehari katanya. Ini sedengsun majhud ai ju'un. Ini sedengsun ju'un ai majhudun ai ju'un. Satu sedengsun majhudun ikuluwi, lapar. Karena mengatakan begini, ya Rasulullah, saya datang ke sini kelaparan, tidak makan mulai tadi pagi. Fa arsala moko kerekon-konan nyoro. Fa arsala moko kerekon-konan sapa Nabi ila badi ini saihi marang setengah piro-piro garwone Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh datang kepada istri-istri Nabi. Walladzi ba'atsaka. Faqalat makre dawu sapa nisaihi. Walladzi dimiddat ba'atsaka ngutus sapa ladzi ka ing panjenengan bil haqi kelawan bener. Ma indi illa maun, ora ono indi. Iki tetep ono saning ingsun illa maun angin utawi banyu. Saya tidak punya apa-apa ini, yang ada di dapur hanya air 1 gelas atau hanya air satu mangkok. Tidak punya apa-apa sama sekali. Sekarang ketapan saya tidak punya apa-apa. Sekarang katalah ditanyakan oleh sahabat, bagaimana, punya apa di sini? Ada apa di sini? Punya makanan apa enggak? Jawabnya istri Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, yang ada hanya air. Fa arsala moko kerekongkonan sub Nabi ila badini saihi maring setengah piro-piro garwane Nabi. Faqalat moko kari jauh sapa ni saihi. Ing ucapan walladzi ba'atsa bihaqi ma indi illa maun. Faqalat moko dawuh sapa ni saihi ing ucapan walladzi middat. Ba'atsa kang wis ngutus sapa ladzi kaing panjenengan bilaki keluan bener. Ma indi raono indi tetep ana saning ingsun illa maun angin utawi banyu. Sungguh saya tidak punya apa-apa kecuali air. Sumar salah. Kemudian Nabi menyuruh kepada istri yang lain, untuk menyuruh sahabat untuk menanyakan kepada istri yang lain. Summa arsala moko karing kongkonan sapa Nabi ila ukhra maring bojo atau garwane Nabi kang liya. Summa arsala moko karing kongkonan sapa Nabi ila ukhra maring garwane Nabi kang liya. Sama faqalat moko kredau sapa ukhra. Faqalat moko kredau sapa ukhra misla dalik ing sapadani mengkono-mengkono apa? Walladzi ba'atsa bil haqqi ma indi illa maun. Sama juga istri yang kedua ditanyakan, adakah panjenengan mempunyai makanan? Sama jawabannya, saya tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, yang ada hanya sekedar air. Tsumma arsala moko kare kon-konan sapa Nabi ila ukhra maring garwa kang liya. Faqalat moko kare jawab moko kare dawuh sapa ukhra misla dzalik ing mengkono-mengkono walladzi ba'atsa bil haqqi ma indi syai'un illa maun. Hatta kulna kulluhuna misla dzalik. Hatta kulna henggo dawuh sapa nisa kulluhuna sakabeh nisa misla dzalik ing sakabiani hatta kulna henggo dawuh sapa nisa kulluhunna sakabiani nisa misla dzalik ing sepadani walladzi nafsi walladzi ba'atsa bil haqqi ma indi illa maun, atau singkat misla dzalik ing mengkono-mengkono ing sepadani mengkono-mengkono ma indi illa maun. Semua istri Nabi itu jawabannya sama, tidak punya apa-apa kecuali air. Nika rajin kejeng Nabi deka senika. Rajin kejeng Nabi tadi apa hanya air, itu istri Rasulullah itu. Jadi mungkin kita sewaktu-waktu itu dunia itu kan berputar ya. Ada malam, ada siang, ada punya, ada bu. Ya, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang perempuan, satu saat kalau kita seperti ini, ingatlah pada ini. Ini istri Nabi nih, bukan istri
Siapa ini? Istri Nabi itu pernah tidak punya apa-apa, hanya air yang punya. Coba bayangkan, coba. Jadi pagi kita mula laki, mula bini. Sewaktu-waktu kita ekonomi seperti ya ke bawah lah berputar. Ya inilah buat contoh. Rajin kencing Nabi kemaan di aing. Kan gitu kan. Itu memang ketepaan laki, tepaan ya begitulah. Ya jangan marah-marah, ingat sama ini. Ini istri Rasulullah ini. Hanya semua itu, bukan hanya satu, semua. Wa hatta kulluhunna misla dzalik. Semua itu tidak punya apa-apa itu. Tidak punya beras. Tidak punya apa-apa, hanya punya air. Betapa mulianya istri Rasulullah. Pernah juga terjadi tidak mempunyai apa-apa, apalagi hanya kita seorang laki, apalagi hanya kita seorang perempuan sekarang. Mana mulia dengan istri Rasulullah. Takut seperti ini sewaktu-waktu. Kan dunia berputar kan, kadang-kadang ekonomi kandi, kadang-kadang tapan seret, kadang-kadang tapan lancar, kadang-kadang tapan tandi panapa, juga begitu. Manusia itu pasti terjadi seperti itu. Kadang-kadang sedere tandi, salah tandi kan di otang, kadang-kadang salah di otang anak sakit. Itu kadang-kadang terjadi itu. Nah, di saat itu mari kita ingat sama ini. Artinya harus sabar karena ini pentingnya belajar apa pentingnya munduk nih ka oning. Kalau tak dengar ini kapan kurang sekuni lah penting lagi na veringa ya. Muring-muring nah gitu kan. Tapi kalau ingat sama ini istri Rasulullah deh. Pernah tidak punya apa-apa, ini buktinya. Semua tidak punya apa-apa, bukan hanya satu, semua. Hanya punya air. Kalau sekarang mungkin ada ya, tapi jarang ya. Namanya nyari sekarundung nikah dalam 1 bulan. Sekerundung, coba kalkulasi, cek buka marwaman. Beda saya cuma hanya punya aing. Saya kira tidak ada ya. Sebulan mangken ini kan Jumat setong Oktober nih Pak, November. Coba kalau cek buka pikir menang sebulan nih kan, November. Sekerundung sekecamatan. Beda saya cuma hanya punya air, tidak punya apa-apa. Ada kira-kira? Saya kira sulit itu. Atau kalau mungkin tidak ada ya. Yang hanya punya air toh. Tadi saya tadi nasi, tadi beras, tadi apa, tadi WC, hanya punya air. Saya kira sudah itu. Ini istri Rasulullah ini hanya punya air. Hatta kulna kulluhunna misla dzalik. La misla dzalik. La walladzi ba'atsa bilaki ma indi la maun sama. La ora ono apa-apa. Walladzi demiddat ba'atsa kang ngutus sapa ladzi ka ing sira bil haqqi kelawan bener ma indi ora ono indi. Iku tetap indirem sanding sun illa maun angin banyu. Semua istri Nabi, semua rata-rata tidak punya apa-apa pada waktu itu, hanya punya air. Umpama dijawab udah sama, itu kan istri Nabi, masa bisa ditiru? Nirwa siapa? Nirwa Fir'aun gitu ya. Ya walaupun tidak 100% kan punya pandangan kan ya. Ya kalau niru 100% saya kira sulit, bukan tidak bisa sulit, tapi kan punya pandangan kita itu, punya gambaran. Ja'ariyah orang muljengari apa boleh ngangkok kan begitu pandangannya itu. Kalau tidak punya pandangan seperti ini, ya tidak terima itu akhirnya ya tengkar akhirnya. Tapi kalau punya pandangan, insya Allah sabar itu sedikit akan datang atau marah-marah itu akan hilang kalau punya pandangan seperti ini. Umpamanya jawab itu kan istri Nabi lain dengan kita. Iya memang lain. Cuma kita akan nyentuh siapa? Akan nyentuh istrinya Fir'aun. Kan gitu kan. Tidak bisa nyentuh sana, salah. On ilaman faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keredau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya maksi begini. Karena istri Nabi tidak punya apa-apa, sedangkan ada tamu, ada sahabat lapar tidak makan sehari. Pengangkana de ember jangan kanjeng Nabi. Arya tang bini tadi asan dia nase. Pada mari orang tak ngakan sehari. Itu saking belas kasihnya Nabi. Masih ditanyakan mayyudhifu hadzal laila. Katanya Nabi, man utawi sapa wong yudhifu kang ikang gelem nrimo sapa man hadzal yudhifu kang nrimo dayo sapa man hadzal laila ing dalem hadzal laila ing dalem ikilah bengi. Ayo siapa sih bisa nerima tamu malam setia? Nah, canggih Nabi. Karena istrinya sudah tidak punya apa-apa, sedangkan ada sahabat tidak makan 1 hari kelaparan sudah. Mau diberi makan apa? Mau diminta nasi atau apa? Akan dimintakan nasi kepada istrinya, semua tidak ada yang punya nasi, hanya punya air. Akhirnya sekarang diumumkan, ayo siapa yang mau memberi makan tamu pada malam ini, katanya Nabi. Memakai begini Nabi. Man utawi sapa yudhibu kang gelem nrimo tamu sapa man hadzal lailah atau kang gelem nyuguhi tamu sapa man hadzal lailah
ing dalam ikilah bengi. Ayo siapa? Saya sanggup, saya bisa. Abri deeren, abri kakanan, de orang sekelaparan ilmu malam tiah, jangan Nabi. Akhirnya faqalah moko kredau rajulun sapa wong lanang minal ansor, maka ada yang berdiri seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Faqala moko kredau rajulun sapa wong lanang minal ansor, ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang berkata, ana ya Rasulullah, utawi ingsun, ana utawi man utawi wong kang nerimo daya ing dalam waktu bengi, ana iku ingsun ya Rasulullah, saya Rasulullah yang siap untuk menjamu tamu pada malam ini. Nah, bagus ini. Ana ingsun ya Rasulullah. Akhirnya fantolako moko kari budal sapa rajul minal ansor bihi gawa rajul gelo si ada rajulun itu rajulun yang depan. Fantolako moko kere budal sapa rajulun minal ansor, mereka jambur. Fantolako moko kere berangkat sapa rajulun minal ansor bihi gawa rajulun makhud gitu ya. Fantolako moko berangkat sapa rajulun minal ansor bihi gawa rajulun makhud, orang laki yang kelaparan, ila rohlihi aiman zilihi, ila rohlihi mareng umai sapa rajulun min ansor. Akhirnya orang laki yang siap tadi menjamu tamu malam, akhirnya orang laki tadi dibawa pulang atau dibawa masuk ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, faqala mako keretakon sapa rajulun min ansor. Takon faqala moko ngucap sapa rajul min ansor libratihi mareng garwane mareng bojone rajul min ansor. Akhirnya orang laki tadi sahabat rajul min ansor, orang laki dari sahabat Ansor mengatakan kepada istrinya, akrimi mulyakana sira dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dayone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dik muljaaki ya, ada tamu yang kejeng Nabi kayak gitu. Muliakanlah, ini adalah tamu Rasulullah. Faqala moko kare dawu sapa rajul min ansor limratihi mareng bojo wadone rajul min ansor ing ucapan akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanna sira dhaifa Rasulullah ing dayone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di area tamu ya Rasulullah di muljaki bika kagia mun beri nasi maren pak keluar gitu, atau berilah makanan katanya rajul ansor kepada istrinya. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat bukan faqalam dati, wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh qala limraatihi, utawi dawuh qala mananya qala dawuh sapa rajul min ansor. Kala dawu sapa rajul ansor mim limratihi mareng bojo wadone rajul ansor begini, hal indaka syai'un. Kalau tadi kan akrimi, riwayat lain bukan pakai akrimi tapi hal indaki syai'un, hal anoto indaki iku tetap ing dalem sanding ingsun syai'un utawi siwiji-wiji. Setelah sampai ke dalam rumahnya bukan akrimi yang dikatakan oleh rajul ansor itu, tapi apakah kamu punya makanan sekarang gitu. Hal indaka syai'un, apakah punya makanan sekarang? Katanya tanya kepada istrinya. Qalat jawab sapa imro'ah, la ora duwi, la ora illa kutu sobiyati angin panganan kanggo bocah ingsun. Tidak punya bapak, Kak, hanya punya makanan sekedar secukupnya anak-anak kami. Tandi panapa Kanjeng Nabi ini Kak sebede-bede sapereng kanggo nak kana deki. Itu jawabannya. Qalat maka dawu sapa imro'ah, la ora duya apa illa kutu sobiyati angin panganane bocah ingsun, yang ada hanya sekedar secukupnya makannya anak. Kalau lebihnya tidak punya, bedeking secukup, hanya secukupnya makannya anak. Qala dawu sapa Nabi,
Kalau makannya anak itu sekira sepiring ya, udah sampai sepiring ya. Anggaplah sepiring lah, hanya sepiring gitu aja. Terus qala dawu sapa Nabi, fa'alihim bisyai'in. Fa'ali moko ngrenau sira. Kalau terjemahnya hiburlah mereka. Fa'ali moko ngrenau sira, moko menghibur. Fa'alihi moko ngrenau sira, moko ngregodaya sira. Fa'alihim moko menghiburo sira him ing sabiyah bisyai'in kalawan si wiji-wiji. Hiburlah anakmu nanti. Faida jaa faida aradu moko tekan ngerapaken sapa wong akeh al asya ing asya apa mangan malam. Faida aradu moko tekan ngerapaken sapa sobia fanawimi moko nuruaken sira him ing sobiyati. Hiburlah anakmu nanti sehingga sampai tidur. Kalau sudah waktunya makan malam, hibur sampai tertidur. Makanannya itu jangan diberikan, tapi hiburlah anakmu sampai tertidur, gitu. Katanya Nabi, kan jawabannya tidak punya apa-apa kecuali nasi cukup untuk dimakan anak saya, anak katanya. Makanya Nabi, hiburlah anakmu itu sehingga tertidur. Makanannya jangan diberikan, nah gitu. Terus faida jaa wa idza dakhala moko takalane mlebu dhaifuna sapa tamu kita. Nanti kalau sudah tamu Rasul masuk faat fi moko matenono sira asiraja ing lampu. Nanti kalau tamu sudah masuk padamkan lampu ini. Anaknya nanti kamu hibur sehingga tertidur. Dan kalau sudah tamu datang masuk ke rumah, padamkan lampu ini malih peteng. Faida dakhala moko takane mlebu dhaifuna sapa dayo kita faat fi moko matenono sira asiraja ing lampu wa arihi lan ningalaken sira hi ing dhaif anna ing sira kita nakulu iku mangan. Matikan kalau sudah nanti tamu dari Rasulullah itu masuk ke rumah, maka matikan lampu ini atau padamkan lampu ini agar kita dikira makan bersama. Malebi tamu ikasa sangka tuan rumah neka pate lampuna male sangka kita makan. Padahal tidak makan itu. Nasi itu hanya diberikan kepada tamu tadi itu. Anaknya dihibur sudah tidur, tamu masuk, lampu dipadamkan, disangka oleh tamu tadi itu, disangkanya tuan rumah ini, sahabat ini dan istri disangkanya makan. Padahal tidak makan tuh. Terus akhirnya fakoadu. Akhirnya podo lunggu kabeh tamu gelas hitung bidina bi lagena bi tamu rajulun berapa 3 kan. Fakoadu moko kelunggu sapa kabeh. Wa akalat dhaifu mangan adhaifu so mangan tamu makan wi tibana senane gele jatanan anak akan wi tamu gele rajulun, sedangkan istri sahabat dan sahabatnya tidak makan, hanya lampunya dipadamkan agar dikira sama-sama makan. Padahal tidak makan, hanya tamunya, wong ngasihnya hanya cukup untuk anaknya kok. Sedikit cuma hanya disuguhkan kepada tamu tadi itu. Yang satu makan sudah. Wa qadu wa akalat dhaifulan mangan sapa tamu. Wa betalan nginep sapa karuni sapa? Istri dan lakinya itu dan suaminya. Wa betalan nginep karuni wadon lan suaminya itu tawiyani hale ngelempit sapa karuni alias tidak kan wabeta lan turu lan nginep lan turu sapa karuni wong luru tawiya ini hale ngelempit karuni. Istri dan suaminya itu tidur dalam keadaan lapar, tidak makan. Karena apa? Nasi tadi yang cukup untuk anaknya itu hanya disuguhkan kepada tamu. Lampunya dimatikan agar dikira istri dan suami yang sahabat itu dikiranya makan. Padahal tidak makan. Apa yang boleh dimakan? Hanya satu piring itu. Jadi kelaparan yang tuan rumah itu. Ini namanya isar. Padahal anaknya lapar, tidak punya, hanya itu yang mau dimakan.
istri dan suami tidak ada yang akan dimakan, bahkan jatahnya anaknya diberikan kepada sahabat yang kelaparan tadi itu. Ini namanya isar, mendahulukan orang lain walaupun keadaannya dirinya, kondisi dirinya khososoh, walaupun dirinya sebetulnya lapar juga, perlu juga membutuhkan makan, tapi mendahulukan orang lain. Ini yang sangat besar dan sangat agung pahalanya, adalah mendahulukan keperluan dan kepentingan orang lain. Pon, paham kan? Jadi setelah 7 istri Rasulullah tidak punya apa-apa, akhirnya diumumkan siapa yang mau, yang bisa menyuguhkan tamu sekarang. Ada yang ngacung, saya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya, ternyata orang laki ini setelah tanya kepada suami istrinya, hanya punya nasi cukup untuk anaknya, dan nasi yang cukup untuk anaknya ini diberikan kepada tamunya, anaknya tidak diberikan, apalagi dirinya. Ini namanya itsar, mendahulukan orang lain, padahal sama-sama butuh, sama-sama lapar, tapi oranglah yang didahulukan. Ini yang sangat besar pahalanya. Akhirnya falamma asbaha, moko samangsani manjing isu, katanya sahabat rajul, falamma asbaha, moko ari kali manjang isu sabarajul godan ing dalem isu. Falamma asbaha, moko ing dalem samangsane manjing isu sabarajul godan ilmu bisu harinya. Goda isu. Falamma asbaha, moko samangsane manjing isu sabarajul goda, moko butal isu, berangkat pagi-pagi. Goda aidahaba godan, moko berangkat isu sabarajul ala nabi, madhep maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, moko keredau sapa Nabi. Setelah pagi, menjelang pagi, orang laki ini datang menghadap Rasulullah. Cerita bahwa ya seperti tadi itu, setelah ditanyakan, Nabi, istri saya hanya punya makan untuk anak saya, kemudian jatah anak saya itu diberikan kepada orang tadi itu. Cerita seperti itu kepada Rasulullah. Setelah cerita, faqalah, moko keredau sapa Nabi, laqad ajiballahu min soni'akuma bidaifikuma lailata. Laqad ajibah, moko teman-teman ridho. Moko teman-teman ridho, ajibah makna ridho. Laqad ajibah, moko teman-teman ridho. Allah subhanahu min soni'i kuma, saking penggawiane sira luru, bidoi fikuma kalawan tamu sira luru, allailata ing dalem tadi malam, allailata ing dalem winga mambengi. Faqala mokredau Nabi, laqad ajiba, teman-teman ridho Allah subhanahu min soni'i kuma, saking penggawian sira luru, penggawian sira bidoi fikuma kalawan tamu seluruh allailata ing dalem mambengi. Setelah cerita bahwa bagian nasi tadi itu, jatah nasi putranya itu diberikan kepada tamu, terus saya pun juga tidak makan, Rasulullah kelaparan. Akhirnya Rasulullah menjawab, sungguh Allah sangat puas, sungguh Allah sangat ridho akan perbuatanmu dalam menghadapi atau menjugui tamu yang tadi malam. Artinya Allah telah meridhoi perbuatanmu, yaitu apa? Mendahulukan kelaparan orang lain daripada kelaparannya anak dan dirinya. Sungguh Allah sangat puas, sungguh Allah sangat ridho. Muttafaqun alaih, utawi hadis iku muttafaq alaih. Terus ilahuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.